Mari sekali lagi kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami, baik kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun kepada setiap kami yang mendengar. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh memahami firman-Mu dan juga melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, malam ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu menghadapi krisis. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 74. Saya mengundang Bapak Ibu untuk membuka Alkitab atau Alkitab. Ya, mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Kita tidak akan membaca keseluruhan bagian dari Mazmur 74 ini. Tapi saya akan membacakan beberapa ayat 1 sampai 4, kemudian dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 14. Bapak Ibu boleh mengikuti pembacaan ini di dalam hati. Mari kita bersama membaca firman Tuhan. Nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murka-Mu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umat-Mu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milik-Mu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang kau diami. Ringankanlah langkah-Mu ke tempat yang rusak terus menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawan-Mu mengaum di tempat pertemuan-Mu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Ayat yang ke-9, tanda-tanda kami tidak kami lihat, tidak ada lagi nabi, dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela, dan musuh menista nama-Mu terus menerus. Mengapa Engkau menarik kembali tangan-Mu, menaruh tangan kanan-Mu di dada? Namun Engkau ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatan-Mu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya satu pertanyaan. Apa yang akan kita lakukan jika pada satu hari ada orang yang sedang kesulitan datang kepada kita? Dia bercerita, dia mengungkapkan segala kesulitannya, pergumulannya. Apa yang akan kita lakukan? Coba kita bayangkan ya Bapak Ibu. Mungkin ada di antara kita, pasti berbeda-beda ya responsnya. Ada yang langsung menawarkan bantuan, apa nih yang bisa saya bantu? Ada yang mungkin memberikan nasihat panjang lebar. Atau mungkin sebagai orang Kristen ya, kita mungkin memberikan ayat-ayat firman Tuhan, kita berpikir apa ya firman Tuhan yang kira-kira cocok untuk menguatkan teman saya yang sedang di dalam kesulitan ini. Atau mungkin ada yang hanya akan berkata, aduh kasihan kamu, tapi habis itu nggak ngelakuin apa-apa. Semoga tidak ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi pada intinya ketika rekan kita atau orang-orang di sekitar kita datang menceritakan pergumulan kita, kita pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendengarkan. Kita akan berusaha untuk tenang juga supaya kita bisa mendengarkan mereka. Nah tetapi Bapak Ibu, bagaimana jika satu ketika kitalah yang mengalami kesusahan yang berat? Entah bagaimana ceritanya, satu pergumulan yang berat tiba-tiba datang di dalam hidup kita. Apa yang menjadi respons kita, reaksi kita terhadap krisis yang datang tiba-tiba itu? Mungkin bagi beberapa orang di antara kita, ceritanya akan berbeda. Cara kita menanggapi orang lain dengan cara kita menanggapi diri sendiri itu bisa berbeda. Mungkin terhadap orang lain kita bisa berkata, aduh sabar ya Tuhan pasti tolong. Tetapi ketika kita mungkin mengalami masalah dan orang lain berkata seperti itu kepada kita, belum tentu kita bisa meresponinya dengan baik.
Mungkin ketika kita mengalami masalah, ada di antara kita yang sulit untuk menerima kenyataan. Ada yang protes mungkin, ada yang marah, ada yang mungkin menjadi sedih, tidak berpengharapan, atau bahkan ada yang hatinya menjadi tumpul karena tidak mau menerima kenyataan yang pahit. Ketika diri kita sendiri yang mengalami kesulitan, bukankah terkadang kita bisa lupa akan siapa Tuhan? Kita bisa lupa Tuhan itu senantiasa hadir di dalam hidup kita. Kita lupa Tuhan itu bisa menolong kita. Terkadang juga ketika kita mengalami masalah, mungkin kita lebih cepat untuk mencari jalan keluar sendiri ketimbang mencari Tuhan. Kita pengen masalahnya cepat-cepat selesai, tapi kita nggak datang sama Tuhan. Kita cari pertolongan di tempat lain. Atau bahkan situasi hidup yang berat, terkadang bisa membuat kita menjadi mempertanyakan Tuhan. Mungkin kita pernah di dalam masa-masa hidup kita kecewa sama Tuhan, kita marah sama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian yang tadi kita baca, Asaf sebagai pengarang Mazmur ini kemungkinan mengarang Mazmur ini berdasarkan latar belakang pembuangan bangsa Israel ke Babel. Jadi bangsa Israel itu karena tidak taat mereka kepada Tuhan, mereka dibuang ke Babel sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Nah, Bapak Ibu, bangsa Israel ini mengalami krisis yang besar, krisis komunal. Mereka mengalami kehilangan yang sangat besar, rumah-rumah dibakar, bahkan bait suci yang menjadi tempat Tuhan itu menyatakan kehadiran, tempat bangsa Israel itu beribadah sama Tuhan, itu semua dihancurkan oleh musuh. Di dalam Mazmur yang tadi kita baca, kalau kita lihat di ayat 4-8, pemazmur itu mendeskripsikan bagaimana bait suci itu hancur sehancur-hancurnya. Tidak hanya dirusak, tidak hanya dibakar, tapi bahkan juga diduduki oleh musuh. Nah Bapak Ibu, benar-benar bangsa Israel itu mengalami kehancuran yang besar. Tetapi di dalam chaos yang sedemikian besar, di dalam pergumulan yang sedemikian berat, mereka harus menghadapi kepiluan yang lain, yaitu mereka merasa Tuhan tidak menolong mereka. Jadi ibarat sudah jatuh ketimpa tangga tapi nggak ada yang tolongin Bapak Ibu. Ayat ke-9 mencatat, tanda-tanda kami lihat tidak ada lagi nabi. Tidak ada yang kasih tahu ke mereka Bapak Ibu berapa lama lagi penderitaan ini akan berakhir. Makanya di dalam Mazmur ini kita bisa melihat begitu banyak pertanyaan. Kenapa Tuhan? Apakah Tuhan membuang kami selamanya? Berapa lama lagi Tuhan? Atau bahkan mungkin di dalam pemikiran mereka bisa tercetus, apakah masih ada harapan buat kami? Bapak Ibu, mungkin sebagian dari kita tidak mengalami persis seperti yang bangsa Israel alami pada waktu itu. Mungkin kita tidak pernah mengalami krisis yang begitu besar sampai-sampai kita harus diusir mungkin dari rumah kita, diusir dari negara kita, dideportasi kemana gitu ya Bapak Ibu. Mungkin kita tidak pernah mengalaminya. Akan tapi sadarkah kita bahwa sesungguhnya di dalam hidup kita saat ini ada juga krisis-krisis besar yang terjadi. Tidak hanya di dalam hidup kita tetapi juga ada di sekitar kita, di dunia kita. Kalau kita memikirkan krisis yang besar di dalam hidup kita, mungkin salah satu yang paling dekat saat ini adalah krisis karena pandemi COVID-19. Selama pandemi 2 tahun ini saya yakin ada beberapa hal, banyak hal mungkin yang berubah di dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu. Entah itu di dalam keluarga kita, di dalam perekonomian kita, pekerjaan kita, dan bahkan juga di dalam kehidupan kita beribadah kepada Tuhan. Misalnya kalau kita ingat-ingat ya Bapak Ibu saat-saat dimana kita sama sekali nggak bisa datang ke gereja, kita cuma bisa ibadah di rumah aja. Gimana ya waktu itu rasanya? Kalau saya pribadi waktu itu merasanya sangat aneh Bapak Ibu dan sangat tidak kesulitan untuk merasakan kehadiran Tuhan. Biasanya bisa nyanyi sama-sama, mendengarkan suara orang lain, tapi sekarang nyanyinya sendirian. Kadang cuma diputar MP3 doang dari YouTube. Bapak Ibu mungkin selama pandemi ini juga banyak yang mengalami kekeringan rohani, banyak mengalami krisis spiritual.
Mungkin ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan, kita juga sama seperti bangsa Israel, kita bertanya, Tuhan kok pandemi ini gak selesai-selesai ya? Tuhan kok masalahku juga gak selesai-selesai? Tuhan kok keadaan dunia seperti ini ya? Tuhan di mana? Mungkin di dalam pergumulan kita terkait pandemi ini pernah tercetus juga pertanyaan-pertanyaan dan perasaan pemikiran bahwa Tuhan itu tidak hadir di dalam pergumulan-pergumulan kita. Nah Bapak Ibu, di samping krisis pandemi yang saat ini juga kita hadapi bersama-sama, sebenarnya ada satu krisis lagi yang mungkin tidak sering kita pikirkan di dalam hidup kita sehari-hari, tapi sebenarnya itu juga terjadi secara komunal jika kita pandang dari perspektif kehidupan kita ya sebagai kesatuan umat Allah di seluruh dunia. Krisis apa itu? Yaitu krisis di mana banyak orang-orang Kristen itu juga kehilangan tempat ibadah, mereka tidak bisa beribadah karena jika mereka beribadah atau menyatakan iman mereka kepada Tuhan, mereka akan dianiaya, mereka akan ditolak secara terang-terangan. Banyak saudara-saudari seiman kita di baik di Indonesia, mungkin juga di luar negeri ya Bapak Ibu, yang mengalami penganiayaan, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan karena mereka percaya kepada Yesus. Gereja-gereja juga nggak dapat izin untuk berdiri, atau bahkan ada beberapa yang juga mengalami teror bom. Nah, keadaan krisis seperti ini mungkin tidak sering kita pikirkan, tidak sering kita doakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi faktanya itu ada Bapak Ibu, dan itu juga perlu menjadi concern kita. Ya Bapak Ibu, mungkin kita saat ini sedang berpikir ya masing-masing di dalam hidup kita. Apa ya krisis yang sedang saya alami? Apa krisis yang sedang terjadi juga di sekitar saya? Dan mungkin kita juga bertanya bagaimana kemudian sebagai umat Tuhan kita seharusnya menghadapi krisis ini. Bagaimana kita bisa menghadapi penderitaan dengan perspektif yang benar sebagai umat Tuhan. Nah Bapak Ibu, di dalam kondisi krisis, apa yang kita bisa lakukan menurut Mazmur ini? Kita bisa datang untuk meratap kepada Tuhan. Apa itu meratap Bapak Ibu? Meratap tidak hanya sekedar menangis, meratap tidak hanya sekedar mengeluh, tapi di dalam ratapan Kristen tercetus juga iman bahwa Tuhan itu yang memegang kendali atas segala situasi. Nah Bapak Ibu, di dalam Mazmur ini Asaf mengajak bangsa Israel dan juga kita ya, setiap kita sebagai orang percaya di masa kini untuk belajar datang sama Tuhan. Ketika krisis itu melanda, bangsa Israel pada waktu itu tidak diam-diam saja. Mereka gak cuma ngomong-ngomong di dalam hati, tapi mereka benar-benar datang kepada Tuhan, minta tolong sama Tuhan, mengeluh sama Tuhan. Dan Tuhan menerima itu, sekalipun kalau bisa kita lihat ya Bapak Ibu sebenarnya ya mereka dibuang juga sebagian ya karena dosa mereka sendiri. Tapi ternyata Tuhan tetap membuka telinga untuk ratapan mereka. Nah Bapak Ibu, tidak hanya berhenti sampai di keluhan dan tangisan, tetapi bangsa Israel juga diajak untuk kembali beriman sama Tuhan, mengingat tentang siapa Tuhan. Nah menarik di dalam Mazmur ini ada ayat 12-17 Bapak Ibu, nanti mungkin Bapak Ibu bisa membaca lagi di rumah. Di sini Asaf secara khusus membahas mengenai kuasa Tuhan atas ciptaan. Bagaimana Tuhan itu berkuasa atas air, Tuhan itu yang membelah mata air dan sungai, Tuhan juga yang berkuasa atas siang dan malam. Nah kemudian di ayat 14 Asaf menggunakan satu istilah yaitu Lewiatan. Nah, ketika saya pertama kali baca saya juga penasaran apa sih ini Lewiatan, kayaknya udah pernah dengar gitu ya. Nah Lewiatan ini ternyata adalah sosok di dalam mitologi Yunani Bapak Ibu. Jadi di dalam mitologi Yunani ada satu monster laut berkepala 7 yang namanya adalah Lewiatan. Nah kenapa Asaf menggunakan istilah ini, mitologi ini di dalam penggambarannya mengenai kuasa Tuhan. Nah Asaf ingin mengatakan bahwa terhadap kuasa-kuasa asing, kuasa-kuasa yang kelihatannya besar bagi dunia, Allah itu juga berkuasa atas itu. Jadi Allah lah satu-satunya pribadi yang punya kendali yang ultimat gitu ya, kendali yang utama, tidak ada yang lain. Nah oleh karena itu Asaf dan juga bangsa Israel percaya
Kalau Tuhan berkuasa sedemikian besar, pasti Tuhan juga berkuasa untuk menolong mereka. Ketika bangsa Israel mengingat akan pertolongan Tuhan, karya Tuhan di masa lampau, itulah yang mendorong mereka Bapak Ibu untuk bisa meminta tolong lagi, beriman lagi kalau Tuhan itu pasti akan menolong mereka di masa depan. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sama pun bisa kita lakukan. Ketika mungkin krisis ya gitu terjadi di dalam hidup kita, terkadang kita bisa menjadi bingung, kita merasa mungkin Tuhan tidak hadir dan pertolongan itu terasa begitu jauh. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita kembali untuk melihat bahwa krisis itu bisa dihadapi bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa menyatakan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Tapi tidak hanya sampai di sana, kita juga bisa belajar percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas situasi ini. Mungkin kebenaran ini sudah sering kita dengar Bapak Ibu, tapi apakah kita sudah sungguh-sungguh mengimaninya? Apakah kita sudah sungguh-sungguh bertindak sesuai dengan kebenaran ini? Nah Bapak Ibu, kabar baiknya adalah kalau bangsa Israel dulu sempat sangat takut karena bait suci mereka rusak, karena simbol fisik dari kehadiran Allah itu rusak, hancur, tidak ada lagi. Maka kita yang di saat ini Bapak Ibu bisa bersyukur. Kenapa? Karena kita sudah melihat bahwa Yesus, Tuhan Yesus yang di dalamnya sudah berdiam segala kepenuhan Allah itu sudah datang ke dunia. Sudah hadir bagi kita. Bahkan Yesus rela dihancurkan, dia sudah rela mati di kayu salib. Demi apa Bapak Ibu? Supaya setiap kita punya jaminan bahwa dalam situasi apapun Allah ada bagi kita. Allah bersama-sama dengan kita. Yesus sudah hadir supaya relasi kita dengan Allah tidak lagi terputus. Maka bersama-sama dengan Rasul Paulus Bapak Ibu kita bisa mengimani bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada satupun Bapak Ibu, bahkan krisis yang terbesar sekalipun, bahkan ketika dunia di sekitar kita kacau, pihak musuh seolah-olah menang, tetapi kita bisa belajar untuk beriman bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Maka jika sebelum kita benar-benar mengenal Tuhan, mungkin kita menghadapi krisis itu dengan protes, dengan cari jalan keluar sendiri, bahkan mungkin kita tidak mau menerima kenyataan, maka sekarang ketika kita sudah mengenal Tuhan, mari kita belajar untuk menghadapi krisis dengan sebuah kesadaran kalau Allah dalam Kristus hadir untuk kita, bahkan di dalam krisis kita yang terburuk sekalipun. Kita bisa berkata, ya walaupun pandemi ini belum selesai, walaupun pergumulan-pergumulan hidupku rasanya kok gak kunjung selesai gitu ya. Walaupun mungkin keadaan, lingkungan sekitarku, bahkan kotaku, negaraku, duniaku, masih banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Tapi kita belajar percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali. Tuhan memegang kendali dari hal-hal yang paling besar sekalipun sampai kepada kita manusia yang juga kecil namun berharga di matanya. Ya, dia memegang dunia ini di dalam tangannya Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu, saat dunia maupun hidup kita dilanda kesulitan, mari seperti yang diajarkan oleh Mazmur ini kita belajar untuk datang sama Tuhan. Jangan lari Bapak Ibu, tapi datang sama Tuhan. Mari kita ingat selalu bahwa di dalam kondisi krisis, umat Tuhan bisa meratap sama Tuhan. Karena Tuhan yang pegang kendali atas segala situasi hidup kita. Dia yang berkuasa, entah itu di dalam keadaan yang baik maupun keadaan yang buruk. Dan dia yang akan terus menyertai dan menolong setiap kita. Karena di dalam Kristus, kita adalah milik yang dikasihinya. Kita adalah umat yang sudah ditebusnya. Bapak Ibu, mari saat ini saya mau mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak.
Mari kita mencoba untuk merenungkan firman Tuhan ini. Ketika di dalam hidup kita maupun ketika kita menyaksikan dengan mata kita sendiri bagaimana dunia kita dipenuhi krisis, apa yang menjadi respons kita? Apakah kita kemudian tidak peduli atau kita terlalu overwhelmed dengan krisis-krisis yang ada? Atau apakah kita sudah mulai belajar untuk mempercayai Allah sungguh-sungguh, benar-benar datang kepadanya karena kita meyakini bahwa Tuhan yang memegang kendali, Tuhan yang bisa kita andalkan. Kepada Allah yang memegang kendali dalam segala situasi, mari saya ajak kita untuk mengambil waktu berdoa kepada Tuhan, untuk pergumulan-pergumulan kita ke dalam tangannya. Mari kita ingat bahwa Allah mengasihi kita, rindu mendengar dari kita, dan Dia juga peduli, Dia senantiasa hadir. Saya persilakan kita untuk mengambil waktu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, setiap kami datang di hadapan-Mu dengan membawa segala seru dan doa kami. Tuhan, Kau yang tahu kedalaman isi hati kami. Kiranya Engkau yang boleh lawat, Engkau yang boleh pulihkan, Engkau yang boleh berikan pertolongan-Mu. Dan tolong kami ya Tuhan untuk boleh sungguh-sungguh mengimani bahwa di tengah apapun yang kami sedang hadapi, ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami bisa mengandalkan Tuhan, kami bisa percaya sama Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang bisa dipercaya, Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, saya juga rindu mengajak kita berdoa bagi saudara-saudari seiman kita yang juga mengalami krisis, mengalami pergumulan dalam hidup mereka. Pertama, mari kita mengingat beberapa keluarga yang saat ini sedang berduka karena orang yang dikasihi dipanggil oleh Tuhan. Kita mau berdoa buat keluarga besar Contoh Aini yang papanya Bapak Aliak baru dipanggil Tuhan minggu lalu. Kita juga mengingat keluarga besar almarhumah Ibu Choi Hong. Kiranya Tuhan boleh menguatkan mereka, Tuhan yang memberikan penghiburan bagi mereka. Dan juga kiranya Tuhan memberikan kita hikmat untuk menjadi komunitas bagi mereka yang sedang berduka. Mari kita berdoa untuk kedua keluarga besar ini dan juga untuk setiap diri kita. Bapa kami yang di surga, kami mengingat ya Tuhan untuk saudara-saudari seiman kami yang sedang berduka. Tuhan, Kau yang tahu bagaimana mereka saat ini ya Tuhan masih merasa sangat kehilangan. Tapi kiranya Tuhan Engkau yang boleh hadir ya Tuhan bersama-sama. Berdoa untuk Contoh Aini dan keluarga besar. Berdoa untuk keluarga almarhumah Ibu Choi Hong. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh menguatkan mereka ya Tuhan. Berikan mereka penghiburan dan berikan mereka ya Tuhan kesadaran bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tolong mereka ya Tuhan untuk melalui setiap proses duka supaya mereka boleh datang meratap kepada Tuhan, boleh belajar untuk bergumul bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap diri kami supaya kami juga diberikan hikmat ya Tuhan di dalam menjadi komunitas orang-orang di sekitarnya ya Tuhan yang boleh mendukung dan mendoakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa.
Ya Tuhan, ini doa kami ya Tuhan bagi setiap saudara-saudari kami yang sedang berduka. Kiranya Tuhan yang boleh mendengarkannya. Tuhan yang boleh menguatkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita juga berdoa untuk jemaat yang sakit, sedang berada dalam kelemahan tubuh. Kita berdoa secara khusus untuk istri dari Achun. Kiranya Tuhan yang boleh memulihkan keadaannya melalui pengobatan maupun istirahat yang ia lakukan. Dan kiranya Tuhan juga boleh menguatkan keluarga yang merawat. Jika Bapak Ibu dan Saudara mengingat juga rekan-rekan yang lain yang mungkin sedang juga berada dalam keadaan lemah tubuh, Bapak Ibu juga boleh menyebutkan nama mereka di dalam doa. Mari kita berdoa untuk rekan-rekan kita yang sedang sakit. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengerti ya Tuhan setiap pergumulan rekan-rekan kami ya Tuhan yang sedang sakit. Kiranya Engkau yang boleh memulihkan mereka baik secara fisik maupun juga dalam hati mereka. Tuhan juga yang kuatkan keluarga yang merawat, keluarga yang mendampingi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk keadaan dunia kita. Mari kita berdoa agar Tuhan juga boleh bertindak atas keadaan bangsa-bangsa di dunia. Kita berdoa secara khusus, kita tahu saat ini negara Rusia dan Ukraina juga masih belum dalam keadaan yang damai ya Bapak Ibu. Kita berdoa kiranya Tuhan yang menganugerahkan perdamaian bagi kedua negara itu. Kiranya jika memang ada anak-anak Tuhan di pemerintahan Rusia juga boleh dengan berani menyuarakan perdamaian dan kebenaran. Kemudian yang kedua, kita juga mau berdoa untuk negara-negara di mana orang Kristen masih sulit untuk menyatakan iman mereka. Orang Kristen masih mungkin menerima penganiayaan bahkan secara fisik. Kiranya Tuhan yang boleh menolong mereka, menguatkan iman mereka. Dan supaya justru lewat penderitaan, kemuliaan dan terang Tuhan semakin dipancarkan bagi orang-orang yang belum mengenal Dia. Mari saat ini kita berdoa secara khusus untuk beberapa krisis di dunia ini.
Bapa, inilah seru dan doa kami ya Tuhan bagi keadaan dunia kami. Keadaan di sekeliling kami yang kami lihat tidak sesuai ya Tuhan dengan apa yang sebenarnya juga menjadi rancangan-Mu ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, kami terbatas di dalam melihatnya. Kami percaya bahwa dalam rancangan besar-Mu, Engkaulah yang memegang kendali. Tuhan yang kiranya tolong setiap orang-orang di luar sana ya Tuhan yang mengalami krisis. Kiranya Tuhan yang boleh menguatkan mereka, menolong mereka. Bagi setiap anak Tuhan, Tuhan juga yang boleh pakai mereka menyatakan terang kemuliaan-Mu bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kiranya pujian ini boleh menjadi pernyataan iman kita di tengah situasi apapun yang sedang kita hadapi. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita boleh menyanyikan pujian ini sebagai pernyataan iman kita, doa kita. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ya, kita bisa tenang karena Tuhan ada. Tuhan hadir dan memegang kendali. Mari kita angkat pujian ini. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tenang terbang bersama-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Bapa, Kau Raja atas semesta, Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari sekali lagi kita masuk dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih Tuhan untuk momen persekutuan doa pada hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji-Mu, berdoa, dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, suara manusia sudah berhenti,
Tapi ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang terus menetap di dalam hati kami, berakar dan juga berbuah. Tolong kami di dalam segala situasi apapun yang kami hadapi, kami boleh sungguh-sungguh mengimani bahwa Allah, Engkau-lah yang memegang kendali. Dan kami juga dimampukan untuk boleh senantiasa bersekutu dengan Tuhan, membawa segala ratapan kami, maupun juga di dalam situasi baik kami juga ucapan syukur kami. Tolong kami di dalam setiap krisis apapun yang kami hadapi, supaya Tuhan kami boleh menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Sertailah kami ya Tuhan, dan tolonglah kami di dalam perjalanan pulang kami, dan juga di dalam perjalanan kami hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk, mengambil waktu teduh. Persekutuan doa kita selesai, kiranya Tuhan memberkati setiap kita.